てっぺん目指して飛んでやるよ。 Channel ini akan membahas tentang manga dan juga anime. Di video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita dari manga Cross. Untuk info chapter yang saya jelaskan, kalian bisa cek di deskripsi video ini ya. Saya juga mohon maaf bila akhir-akhir ini saya jarang upload video. Ya, karena ada beberapa kesibukan di kehidupan nyata sih. Jadi mulai sekarang saya akan rajin untuk mengupload video tentang pembahasan alur cerita manga Cross. Daripada berbasa-basi, nyalakan dulu rokok surya Anda, dan kita akan menuju ke pembahasan manganya. Sekolah susuran. Terlihat Yasuda yang berdiri di atap bangunan sekolah sambil memandang ke bawah. Yasuda berkata, "Nampaknya semakin banyak saja hari ini." Yang dimaksud Yasuda adalah karena kemenangan Boya melawan Armamen, hampir semua orang di susuran mengecat rambutnya menjadi warna kuning seperti warna rambut Boya. Di atap sekolah ternyata ada trio Ibesuka. Di sana Hiromi berkata bahwa itu adalah pengaruh dari Boya. Itu bukti bahwa semua menerima Boya sebagai bos besar dari susuran. Ketika Katsuragi datang ke sini, segerombolan orang menumbuhkan kumis seperti dia. Sambil memandang ke arah Yasuda, Hiromi berkata, "Apa kau ingin mewarnai rambutmu juga, Yasuda?" Lalu Yasuda menjawab, "Tidak, aku telah menormalkan rambutku kembali." Tiba-tiba ada seseorang yang berkata di belakang Yasuda, "Jadi inilah kau sebenarnya." Mendengar itu, Yasuda pun menoleh ke belakang. Ternyata orang itu adalah Sagawa. Sagawa Susumu pindah ke susuran seminggu yang lalu. Dan sejak saat itu, dia berperilaku di rumah dengan caranya, dan segala ucapannya tidak manusiawi lagi. Di sisi Pon, di mana Pon berkata ke arah Sagawa, bila ada perkelahian genting, orang ini pasti pertama yang kabur. Bukan cuma Pon, Makoto juga berkata, "Dia tipe pengkhianat, aku lebih suka dia kabur saja." Bukan cuma Sagawa, tapi Akutsu juga muncul di sana, di mana Akutsu juga mewarnai rambutnya seperti Boya. Trio Ibesuka hanya bisa bengong ke arah Akutsu dan Sagawa sambil berkata, "Kepalaku sakit." Bahkan bila kecoa-kecoa punah, mereka berdua pasti akan selamat. Sejak pertempuran dengan Armamen, hari-hari damai menjalar di susuran. Namun nama Boya Harumichi tersebar ke seluruh sekolah lainnya, seperti api yang membara. Di sebuah tempat, terlihat ada 3 orang yang sedang jongkok di semak-semak. Di sana mereka berdua membicarakan tentang susuran dan juga Boya yang sudah mengalahkan Armamen. Bukan cuma mereka bertiga, ternyata bos mereka yaitu Furukawa Osamu atau Bulldog juga ikut jongkok bersama di semak-semak. Ternyata di sana Bulldog menunggu seseorang gadis yang bernama Akane, di mana Bulldog akan berencana untuk menyatakan cintanya. Terlihat Akane yang berjalan. Bukan cuma Akane, namun di belakang Akane terlihat juga ada Boya. Di sana Boya terlihat seperti mengikuti Akane. Melihat Boya yang mengikuti Akane, Bulldog pun marah dan menyuruh anak buahnya untuk menangkap Boya dan membawanya kepada Bulldog. Anak buah Bulldog pun datang ke tempat Boya, di mana mereka memperingati Boya bahwa Akane adalah milik Bulldog. Mendengar nama Akane, Boya pun berkata, "Namanya Akane, aku belum pernah melihat gadis secantik dia. Saat pertama kali aku melihatnya di kereta, aku seperti terkena sengatan listrik. Aku merasa seperti dihipnotis oleh dia." Mendengar Boya berkata seperti itu, Bulldog pun datang ke arah Boya sambil tersenyum. "Jadi itu maksudmu mengikuti dia? Kau pasti tahu bagaimana cara memilih cewek. Ada banyak cewek di dunia ini, tapi tidak ada yang secantik dia." Terlihat Boya yang merasa sedikit aneh kepada Bulldog. Namun di sisi Bulldog, di sana dia mengucapkan terima kasih kepada Boya karena sudah menghilangkan rasa gugupnya untuk menyatakan cinta kepada Akane. Karena Bulldog tidak mau melewatkan kesempatan untuk menyatakan cinta, Bulldog pun berjalan ke arah Akane, di mana terlihat Bulldog menyatakan cintanya kepada Akane. Namun pernyataan cinta dari Bulldog itu ditolak oleh Akane. Setelah ditolak oleh Akane, Bulldog pun berjalan kembali ke arah anak buahnya dan juga Boya. Perlahan Bulldog meneteskan air matanya
Di sana Boya pun juga meneteskan air matanya. Serta Boya berkata, aku tahu banget perasaanmu sobat. Melihat Boya yang meneteskan air matanya, Bulldog pun berkata, apa kau menangis untukku sobat? Boya dan Bulldog pun saling berpelukan. Beberapa saat kemudian, di sebuah pinggiran sungai, Boya dan Bulldog berbincang. Di sana Bulldog berkata bahwa Akane menolaknya karena ada seorang pria yang Akane sukai. Mendengar Bulldog berkata seperti itu, Boya pun menjawab, Aku sudah tidak tahu atau tidak bisa menghitung berapa kali aku telah ditolak oleh wanita. Sambil menatap ke arah Boya, Bulldog pun mengenalkan dirinya kepada Boya. Aku, Furukawa Osamu dari sekolah perdagangan Takia. Semua orang memanggilku dengan sebutan Bulldog. Kau juga boleh memanggilku dengan sebutan Bulldog. Dan kau sobat? Mendengar itu, Boya pun menjawab, aku dari Susuran. Belum selesai, Boya melanjutkan perkataannya, ada seseorang yang berlari dan berteriak ke arah Bulldog. Di mana orang itu ternyata anak buah Bulldog. Orang itu juga menyerahkan sebuah surat tantangan kepada Bulldog. Dalam surat itu tertulis, ayo kita selesaikan konflik lama ini. Datanglah ke tempat di mana biasa kita bertemu, Sekolah Tinggi Industri Kurosaki. Karena menerima surat tantangan, dan di sisi lain Bulldog juga lagi patah hati, Bulldog pun menerima surat tantangan tersebut. Terlihat Boya juga mau meminjamkan kekuatannya kepada Bulldog. Di perjalanan, terlihat Boya yang berjalan bersama salah satu anak buah Bulldog. Di sana Boya bertanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Mendengar Boya berkata seperti itu, anak buahnya pun menjawab, apa kau tidak tahu duet maut Marukaku dari Kurosaki? Maruyama Kenichi disebut Maruken. Kudosumi Kenichi disebut Kakuken. Mereka berdua itu adalah duo raksasa yang mencekam dari sekolah industri Kurosaki. Mereka berdua itu suka dengan gaya rambut yang aneh. Maka dari itu, mereka berdua selalu menantang untuk menunjukkan siapa yang dapat perhatian yang lebih. Orang-orang di sini yang tidak pernah mengenal mereka berdua, pasti orang yang selama ini tinggal di dalam goa. Boya hanya bisa terdiam mendengar anak buah Bulldog berkata seperti itu. Sambil menatap ke arah Boya, anak buah Bulldog pun berkata, jadi kau kenal Aniki kan? Mendengar itu, Boya pun menjawab, aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Mendengar Boya berkata seperti itu, anak buah Bulldog pun menjelaskan tentang Bulldog. Di sekitar sini, Takia dan Kurosaki sangat dihormati. Dua sekolah itu terpisah hanya 100 meter. Itulah sebabnya, dua sekolah ini saling menunjukkan lehernya satu sama lain. Bos kami yaitu Bulldog adalah yang terkuat dalam sejarah sekolah perdagangan Takia. Mereka sering sekali bertarung, tapi tidak ada satupun yang menyebut diri mereka pemenang. Mereka semua kuat satu sama lain. Di sebuah tempat, terlihat beberapa siswa sekolah Kurosaki membicarakan tentang Boya dan Susuran. Terlihat kehadiran sosok Maruyama Kenichi atau Maruken yang berkata, tak kupikirkan sekarang, meratakan Bulldog dari Takia adalah yang lebih utama. Bukan cuma Maru, di sana juga terlihat Kadozumi Kenichi atau Kakuken yang berkata, itu benar, semuanya menyusul setelah kita tangani babi itu. Tiba-tiba di sana muncul Bulldog dan anak buahnya serta Boya Harumichi. Pertarungan pun dimulai. Boya bertarung melawan Kaku. Kaku bergerak dengan sangat cepat ke arah Boya, di mana Kaku langsung memukul Boya. Namun pukulan dari Kaku itu bisa dihindari oleh Boya. Tidak berhenti di sana, Kaku langsung bergerak cepat dan memukul perut Boya. Bukan cuma memukul, tapi Kaku juga menendang perut Boya menggunakan lututnya. Dan pukulan manis dari Kaku pun langsung mendarat di pipi kanan Boya. Pukulan dari Kaku itu membuat Boya terpental cukup jauh, dan terlihat hidung Boya perlahan mengeluarkan darah. Bulldog sangat kaget melihat Boya yang terpental oleh Kaku. Terlihat Boya yang perlahan bangun dan berkata ke arah Kaku, bocah ini tidak terlalu buruk. Pertarungan Boya melawan Kaku pun dimulai kembali. Kaku pun berlari ke arah Boya. Namun berbeda dari sebelumnya, di sana Boya langsung memukul Kaku sekuat tenaga sambil berkata, jangan bermain-main idiot. Pukulan dari Boya itu membuat Kaku terpental cukup jauh. Semua orang kaget melihat Kaku yang terpental oleh pukulan dari Boya. Di sisi Bulldog dan Maru,
Di sana mereka berdua pun tidak jadi untuk saling pukul. Keringat dingin keluar dari wajah serta badan mereka. Sambil menatap satu sama lain, Maru berkata di dalam hatinya, "Kau, siapa kau sebenarnya?" Walaupun Maru berkata di dalam hatinya, terlihat Bulldog yang menjawab, Aku tidak tahu." Sambil menatap ke arah Boya, Maru dan Bulldog pun berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Di sisi Boya, dia hanya tersenyum ke arah Maru dan juga Bulldog. Beberapa hari kemudian, sekolah Takia, terlihat Bulldog, Maru, dan juga Kaku mengadakan pertemuan. Di sana Bulldog berkata, "Selamat datang, duduklah dan bersantailah." Terlihat Maru dan Kaku duduk atas arahan dari Bulldog. Di sisi Bulldog, di mana dia akan segera duduk dan berkata, "Baiklah, hanya ada satu alasan kenapa aku ingin bertanya kepada kalian." Namun saat Bulldog akan duduk, terlihat Bulldog terjatuh karena kursi yang dia duduki tidak bisa menahan berat badannya. Maru dan Kaku pun tertawa melihat Bulldog terjatuh. Sedangkan Bulldog yang terjatuh, dia marah-marah kepada anak buahnya karena memberikan kursi yang rusak atau kurang kuat untuk menahan berat badannya. Lalu Bulldog pun menyuruh anak buahnya untuk mengambilkan kursi yang lain yang lebih kuat. Setelah itu Bulldog berkata ke arah Maru dan juga Kaku, "Ini tidaklah lucu. Apa yang terjadi kemarin itu masalah besar untuk kita semua." Keadaan mulai serius kembali karena ucapan dari Bulldog. Terlihat anak buah Bulldog yang sudah kembali membawakan kursi untuk Bulldog. Namun saat Bulldog akan duduk kembali, Bulldog pun terjatuh kembali. Maru dan Kaku pun tertawa kembali melihat Bulldog yang terjatuh. Pada akhirnya, Bulldog pun memilih kursi taman untuk dia duduki. Keadaan kembali serius. Di sana Maru dan Kaku menyalahkan Bulldog karena membawa Boya ikut ke dalam pertempuran. Di sisi Bulldog, Bulldog pun berkata, "Aku tidak tahu. Bagaimana bisa kami mengetahui bahwa dia adalah Boya Harumichi dari susuran?" Kita akan flashback ke saat Boya membuat Kaku KO hanya dengan sekali pukulan. Di sana orang-orang kaget melihat kekuatan dari Boya. Salah satu anak buah Bulldog berkata, Dia Boya Harumichi dari susuran." Sontak semua orang kaget serta beberapa orang takut mendengar nama Boya. Terlihat Bulldog yang sangat kaget dan berkata kepada Boya, Sobatku pemimpin susuran." Sedangkan sisi Boya berkata, Hei, bilang apa kau sobat? Aku bukanlah pemimpin susuran." Tiba-tiba pada saat itu, terlihat ada dua orang polisi yang akan membuarkan aksi adu tumbuk mereka. Melihat ada polisi, Boya pun berlari dari tempat tersebut. Kita kembali ke sekolah Takia dan Kurosaki yang mengadakan pertemuan. Di sana mereka masih membicarakan soal Boya Harumichi. Sambil berdiri, Bulldog pun berkata, "Sekarang dengarkan baik-baik. Ayo buang perselisihan kita antara Takia dan juga Kurosaki, serta ayo gabungkan tenaga kita." Mendengar Bulldog berkata seperti itu, terlihat semua orang kaget. Lalu Bulldog pun melanjutkan perkataannya, "Dengarkan dulu. Mungkin susuran ingin mengambil alih kita. Jadi, Takia dan Kurosaki harus bergabung. Maka susuran takkan bisa mengambil alih kita. Itulah yang terpikirkan olehku ketika aku mendengar dia Boya Harumichi dari susuran. Kita terlalu terobsesi dengan apa yang ada di depan kita, hingga kita melupakan apa yang ada di sekitar kita. Kita perlu membuka mata kita hari ini. Dan saat ini, mari kita dirikan aliansi Takia dan Kurosaki." Semua orang pun terdiam mendengar perkataan dari Bulldog. Pada saat itu, Takia dan Kurosaki akhirnya beraliansi. Inilah sebuah kelompok besar yang nantinya akan berurusan dengan susuran. Dokuro Takia Aliansi telah lahir. Sekolah susuran. Terlihat Boya Yasuda dan juga trio Besuka sedang bermain-main. Hiromi mengatakan bahwa saat Boya datang ke sekolah, dia menjitak semua orang yang meniru warna rambutnya serta gaya rambutnya. Di sana Hiromi juga bertanya kepada Boya tentang Boya yang sudah berteman dengan Bulldog. Di sisi Boya berkata, "Itu terjadi begitu saja. Dia orang yang sangat baik." Lalu Maru dan Kaku, mereka juga menyenangkan. "Aku sudah bersenang-senang kemarin." Tiba-tiba di sana muncul Sagawa yang membawakan sebuah pesan kepada Boya. Sagawa mengatakan bahwa ada orang dari Takia yang menunggunya di depan gerbang sekolah. Di hari yang panas, terlihat di sebuah jembatan, Maru, Kaku, dan Bulldog sedang berbincang. Sambil menuding ke arah sebuah bangunan, Bulldog berkata,
Lihat bekas bangunan itu. Kami punya semacam intel. Intel kami sudah menyelidiki sindikat idiot Extreme Dragon yang akan mengadakan pertemuan hari Sabtu nanti. Arita, bos yang dikeluarkan oleh Takia. Setelah dia dikeluarkan, dia itu terlempar ke sekitar sini. Sementara kita malah sibuk berkelahi satu sama lain. Mari kita ke sana dan acak-acak mereka. Satu lagi, tak pernah kupikirkan Boya Harumichi dari susuran. Meskipun begitu, aku tidak pernah berpikir seperti apa yang kalian pikirkan soal Boya. Boya menangis untukku, dan air matanya itu nyata. Boya sedang dalam perjalanan ke sini, dan dia benar-benar adalah sobatku. Setelah berkata seperti itu, Bulldog pun melompat dari atas jembatan. Terlihat Bulldog yang melompat dan mengira jembatan itu tidaklah tinggi, dan ternyata lumayan tinggi. Saat Bulldog akan mendarat dari lompatannya, Bulldog pun terjatuh. Di mana hidungnya mengeluarkan darah, Bulldog pun berkata, "Akan kubuktikan itu." Beberapa saat kemudian, Boya pun muncul di sana. Melihat Boya, Bulldog pun berkata, "Kita sudah memastikan untuk berteman hari ini." Di sana Bulldog juga mengajak Boya untuk menghabisi orang-orang jahat pada hari Sabtu nanti, yaitu sindikat Extreme Dragon. Tiba-tiba Maru berkata kepada Boya, "Jadi kau pemimpin susuran?" Terlihat Boya sedikit kaget mendengar perkataan dari Maru. Tiba-tiba Kaku juga berkata, "Jadi kau tidak takut dengan siapapun ya?" Bukan cuma Kaku, tapi Maru juga kembali berkata kepada Bulldog, "Kau tidak bisa mengalahkan kami kan? Karena kau adalah teman baik Bulldog." Mendengar itu, Boya pun sangat kesal. Namun di sisi Bulldog, Bulldog mencoba untuk menenangkan Boya. Tiba-tiba Boya langsung mendorong Bulldog dengan wajah yang penuh dengan emosi. Boya pun berkata, "Jangan memalukan diri kalian sendiri. Memimpin susuran, bikin emosi saja. Aku sangat marah sekarang." Melihat Boya yang seperti itu, Bulldog pun mencoba untuk menenangkan Boya. Tiba-tiba Boya langsung memukul Bulldog. Lalu Boya pun melanjutkan perkataannya, "Kalian semua cuman ada maunya doang." Terlihat Kaku yang mengajak Boya untuk bertarung satu lawan satu. Tapi di sana, Bulldog mencoba untuk menenangkan Kaku. Sedangkan di sisi Boya, Boya pun berjalan pergi dari sana sambil berkata, "Aku tegaskan sekarang, aku bukanlah pemimpin susuran. Aku hanya Boya Harumichi. Jadi kau ingin berkelahi, aku akan tunggu." Malam hari, sebuah bangunan kosong. Terlihat 3 orang yang berjalan memasuki bangunan tersebut. Di dalam bangunan, 3 orang tersebut datang menemui Arita. Di pintu masuk bangunan tersebut, ada seseorang yang sedang berjaga. Terlihat orang tersebut akan menghidupkan rokok suryanya. Belum sempat mengisap rokok suryanya, tiba-tiba ada seseorang yang langsung memukulnya. Orang yang memukulnya tersebut adalah Bulldog. Terlihat Bulldog yang memegang sebuah katana dari kayu di tangan kirinya. Dan perlahan Bulldog pun berjalan memasuki bangunan tersebut. Kita kembali ke Arita. Di sana mereka membicarakan tentang Ryun Shin dan 13 anggota elit dari Dharma Man, di mana Arita ingin mengalahkan sisa-sisa dari Dharma Man, serta Arita ingin menyerang Takia terlebih dahulu sebelum menyerang Dharma Man. Di luar ruangan tersebut, terlihat Bulldog yang sedang menguping pembicaraan mereka. Mendengar Takia akan diserang oleh Arita, Bulldog pun langsung menendang pintu masuk ke ruangan tersebut. Karena tendangan kaki Bulldog yang terlalu kuat, pintu itu memantul kembali ke arah Bulldog, dan pantulan pintu itu langsung mengenai hidung Bulldog. Terlihat Bulldog yang kesakitan karena pantulan dari pintu yang dia tendang. Tidak mau terlarut dengan rasa sakitnya, Bulldog pun kembali menendang pintu tersebut. Beda dengan sebelumnya, saat Bulldog akan menendang pintu tersebut, tiba-tiba orang dari dalam ruangan itu membukakan pintu. Karena Bulldog sudah terlanjur mengarahkan kakinya sekuat tenaga ke arah pintu, dan disertai oleh orang dari dalam ruangan itu membukakan pintunya, Bulldog pun kesakitan di bagian kakinya. Bulldog ya ingin terlihat keren, tapi gagal. Sambil menahan rasa sakitnya, Bulldog pun berkata, "Apa-apaan itu? Pintu sialan. Kakiku hampir terkilir." Terlihat semua orang dalam ruangan itu kaget melihat kehadiran Bulldog. Di sana Bulldog berkata, "Lama tidak bertemu." Arita yang kabur, Nakano, Noda dari Tsukamoto, anak buah dari Maru dan Kaku, Yamamoto, Inoue. Sambil memandang ke arah orang yang ada di ruangan tersebut, Bulldog pun tersenyum serta melanjutkan perkataannya. "Semua yang ada di sini adalah sekumpulan pengecut. Ini mah bukan sindikat Extreme Dragon, tapi klub menyelipkan ekor dan kabur." Salah satu dari kelompok Arita itu pun berkata,
Aku sudah mengecek di luar. Tidak ada siapapun di luar. Bulldog datang ke sini sendirian. Mendengar Bulldog yang datang sendirian ke sini, Nakano langsung berlari ke arah Bulldog dan langsung menyerang Bulldog. Terlihat Nakano yang langsung memukul Bulldog. Namun pukulan dari Nakano itu bisa dihindari oleh Bulldog. Dengan gerak cepat, Bulldog pun langsung melayangkan tendangan ke arah Nakano. Tendangan dari Bulldog itu langsung membuat Nakano terpental cukup jauh, sampai Nakano keluar dari ruangan tersebut. Setelah memukul Nakano, terlihat Bulldog yang melempar katana kayunya dan berkata, "Aku tidak butuh ini untuk mengajar kalian semua idiot." Terlihat Arita dan kawan-kawannya langsung mengambil tongkat besi untuk melawan Bulldog. Melihat Arita dan kawan-kawannya memakai tongkat besi untuk bertarung, Bulldog pun langsung berlari ke arah katana kayu yang dia lempar dan mengambilnya kembali. Di luar bangunan tersebut, terlihat ada Hiromi, Yasuda, serta para anggota dari Kurotaki Aliansi. Di sana, anggota Kurotaki Aliansi berkata, "Aku tidak bisa menunggu lama. Bulldog sudah masuk ke dalam selama 5 menit. Mendengar itu, Hiromi pun berkata, "Tenang saja, mereka akan segera datang." Terlihat dari kejauhan, ada sebuah sepeda motor yang mengarah ke mereka. Orang yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Maru dan Kaku. Kemunculan dari Maru dan Kaku itu membuat anggota Kurotaki Aliansi pun senang. Sedangkan di sisi Hiromi dan Yasuda, terlihat Hiromi mengajak Yasuda untuk pergi. Serta Hiromi berkata, "Sekarang kita tinggal menunggu Boya." Kita kembali ke Bulldog yang ada di dalam bangunan. Bulldog berlari, di mana Bulldog dikejar-kejar oleh sindikat Extreme Dragon. Langkah kaki Bulldog pun terhenti, karena sudah tidak ada jalan lagi untuk Bulldog berlari. Serta sekarang mau tidak mau, Bulldog pun harus melawan sindikat Extreme Dragon sendirian. Terlihat Bulldog pun yang akan diserang oleh salah satu dari anggota sindikat Extreme Dragon. Namun tiba-tiba, Maru dan Kaku muncul di sana. Tanpa basa-basi, Maru langsung memukul orang yang akan menyerang Bulldog dengan sekuat tenaga. Tidak berhenti di sana, Kaku juga ikut serta, di mana Kaku langsung melayangkan tendangan sekuat tenaga ke orang yang akan menyerang Bulldog. Tendangan dari Kaku itu membuat orang tersebut terpental cukup jauh. Kehadiran dan juga aksi Maru Kaku membuat semua anggota sindikat Extreme Dragon pun kaget. Sambil memandang ke arah Bulldog, Maru dan Kaku berkata, "Jangan bilang apa-apa sobat, maafkan kami karena terlambat." Mendengar perkataan dari Maru dan Kaku, perlahan Bulldog pun meneteskan air matanya. Sedangkan di sisi sindikat Extreme Dragon, di sana Arita berkata, "Baiklah, kalian akan berakhir sekarang. Serta kalian bertiga akan mati di sini." Setelah berkata itu, Arita langsung melemparkan tongkat besi yang ada di tangannya dan berlari dari sana. Melihat Arita yang berlari, Maru pun mencoba mengejar Arita. Namun saat akan berlari, Maru dihalangi oleh anggota sindikat Extreme lainnya. Sedangkan di sisi Arita, ternyata Arita berlari ke dalam sebuah ruangan, di mana terlihat Arita mengambil sebuah katana di ruangan tersebut. Saat Arita akan pergi dari sana, tiba-tiba seseorang berkata, "Hai, mau ngapain dengan benda yang berbahaya seperti itu?" Dan orang yang berkata itu adalah Boya Harumichi. Alur cerita manga Cross akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Jika kalian berkenan, kalian bisa follow akun Instagram channel ini. Linknya ada di deskripsi video ini. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.